Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk khotbah Minggu hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Namun saya akan membacakan kepada kita dari ayat 7 sampai dengan ayat 15. Untuk menyingkat waktu, saya berharap Bapak Ibu akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Lalu kemudian yang saya bacakan kepada kita ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang yang ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarkanlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke tanah, dilanggarnya kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya, demikian kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengarkan mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, membaca kitab Hakim-Hakim adalah salah satu kegemaran saya, mungkin juga kegemaran Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena di dalamnya ada kisah-kisah kepahlawanan yang luar biasa. Namun kita juga menemukan di balik kisah itu adanya pelanggaran yang sebelumnya terjadi. Adanya dosa yang luar biasa, sampai akhirnya Tuhan menghukum umat Tuhan, menghukum bangsa Israel dengan datangnya bangsa lain, dan teristimewa orang Midian atau mungkin juga orang Filistin untuk datang menyerang mereka dan memporak-porandakan mereka, sampai akhirnya mereka harus berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka telah berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruannya dan Tuhan mengirimkan hakimnya,
yang akan menolong membebaskan mereka. Itu terjadi hampir di semua tokoh-tokoh di dalam kitab Hakim-Hakim. Bukan hanya tentang Gideon, tapi juga yang sebelumnya, yaitu yang kita boleh lihat kisah Deborah, Barak, dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan juga nanti kita boleh lihat tentang Simpson. Saudara-saudara, kita akan selalu mendengarkan bahwa ketika umat itu telah melakukan dosa, terutama penyembahan berhala, maka pada akhirnya mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat luar biasa beratnya. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan pun memberikan solusi, memberikan pertolongan dengan membangkitkan seorang pahlawan yang akan dipakai Tuhan membebaskan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak lama setelah Deborah berhasil membunuh Sisera, sekitar 40 tahun dikatakan pada akhir pasal 5 kitab Hakim-Hakim, maka ternyata masuk di pasal 6, yaitu 40 tahun setelah kisah Deborah, maka dikatakan umat Tuhan kembali berulah, umat Tuhan kembali melakukan dosa. Lalu kemudian mulailah mereka sepertinya sudah teraniaya, lalu berteriak. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita hari ini, kita pantas merenungkan firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan, tentang kasih Tuhan terhadap umatnya. Dia adalah Tuhan yang mau mendengar seruan umatnya. Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi, bahkan tatkala umat itu begitu sering melakukan dosa dan pelanggaran, tapi Tuhan selalu membuka tangannya untuk memberikan pertolongan. Dia selalu mendengar seruan dan teriakan anak-anaknya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahkan juga kita boleh melihat pada bagian itu Tuhan membela, bahkan memberikan kemenangan, kejayaan kepada anak-anaknya. Nah, pada bagian ini kita boleh melihat tentang Gideon. Kalau kita mempelajari tentang Gideon, yaitu tokoh setelah Deborah, pahlawan setelah Deborah, yaitu Gideon ini, sebenarnya dia bukanlah salah satu tokoh yang besar dari kaumnya, yaitu dari suku Manasye. Dia adalah dikatakan sebagai orang yang termuda dari keluarganya, yaitu dari bapaknya Yoas. Dan suku Manasye yang adalah suku mereka bukanlah suku yang terbesar dari bangsa Israel. Bahkan dapat dikategorikan sebagai suku yang paling kecil. Namun, dari suku yang paling kecil itu Tuhan memanggil dia. Bahkan dari orang termuda dari keluarga Yoas, dari bapaknya Yoas, Tuhan memanggil dia. Di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Jika Tuhan memberikan kemenangan, maka dia memberikannya dengan kekuatannya, dengan kemurahannya. Dan saudara-saudara, dia tidak mau umat Tuhan akan berkata bahwa mereka menang karena kekuatan sendiri. Dia tidak mau orang yang meninggikan hati. Dia tidak mau orang yang menyombongkan diri. Tapi dia mau orang yang sadar akan dirinya. Itulah sebabnya Gideon sendiri mengakui bahwa aku adalah orang yang termuda dari keluargaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, akan lebih jelas kalau kita membaca pada pasal 6 secara keseluruhan. Dikatakan bahwa ketika orang Israel telah berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh seorang nabi memperkatakan kepada mereka bahwa Tuhan yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah itu. Lalu kemudian Tuhan yang sama sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Dan dikatakan di tempat pengirikan yang tersembunyi. Kalau kita boleh melihat mulai daripada pasal
yang ke-6 ayatnya yang ke-10, 11 dan seterusnya. Di tempat yang tersembunyi seorang Gideon sedang menyirik. Mengapa harus tempat yang tersembunyi? Karena bisa seketika saja orang Midian akan datang, sehingga hasil panen mereka bisa diambil habis, dan kemudian mereka akan kelaparan. Saudara-saudara, itulah sebabnya itu adalah hal yang lazim pada waktu itu mereka menyirik di tempat yang tersembunyi. Sehingga gandum yang mereka kumpulkan, mereka dapat simpan di tempat-tempat yang tersembunyi, di gua-gua ataupun di tempat-tempat yang sulit dijangkau, untuk sebuah bekal di masa yang akan datang. Karena sudah terlalu sering ketika mereka menanam dan menuai, ketika mereka telah mengambil hasil, dikatakan bahwa orang-orang Midian datang menghancurkan bangsa itu dan mengambil hasil panen itu sampai habis tuntas. Saudara-saudara, bahkan sisanya dibakar sampai habis. Terjadilah kemelaratan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan membela dan memberikan kemenangan bagi umatnya. Lalu Tuhan dengan caranya mengunjungi seorang Gideon, yang juga adalah orang yang takut pada masa itu, sehingga sampai harus bersembunyi dalam menyirik. Lalu berbicara kepadanya. Tuhan dalam pengertian dikatakan pada ini adalah malaikat Tuhan, yang adalah kata lain dari teofani. Dia penampakan Tuhan dalam perjanjian lama. Datang menghampiri dia, lalu Tuhan mengutus dia untuk dia membebaskan bangsa Israel. Lalu Gideon seolah menyindir dengan berkata bahwa jika benar Tuhan itu yang maha kuasa yang telah menuntun mereka, lalu mengapa Tuhan membuang mereka? Dan malaikat Tuhan itu mulai memperkatakan kepadanya bahwa engkaulah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sampai pada akhirnya Gideon mulai yakin bahwa ini adalah malaikat Tuhan. Ketika dia mempersiapkan korban atau makanan kepada sang tamu ini yang ternyata tidak diketahui, yang ternyata adalah Tuhan sendiri. Ketika dia telah mempersiapkannya dan kemudian diletakkan di atas batu setelah sesuai dengan permintaan malaikat Tuhan itu, ditidurkanlah tongkatnya dan habislah makanan itu terbakar habis. Lalu dia sadar bahwa ini adalah Tuhan. Lalu dia akhirnya membangun di sana sebuah tempat persembahan yang pada akhirnya dikatakan bahwa itu adalah mesbah, dinamainya itu adalah Tuhan keselamatan. Itu boleh kita baca pada ayat yang ke-24 dari pasal yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dia terus meragukan akan panggilan itu, sehingga dia menguji atau meminta konfirmasi dari Tuhan untuk dia memastikan diri dia akan bangkit melawan bangsa Midian dan juga orang-orang Amalek yang ada di sana. Dia mengatakan bahwa dia akan menggunting bulu domba dan meletakkannya di tanah. Dan jika embun membasahi bulu domba itu dan tanah di sekelilingnya kering, maka dia yakin bahwa itu adalah pernyataan Tuhan. Ternyata benar bahwa embun membasahi bulu domba itu dan tanah sekelilingnya kering. Dia mencoba membalik keadaan dengan berkata bahwa bulu domba diletakkan, tanah sekelilingnya harus basah oleh embun dan bulu domba itu kering. Ternyata itu pun demikian terjadi. Lalu dia yakin bahwa ini adalah Tuhan sendiri yang menuntun dia untuk mengalahkan orang-orang Midian. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dari kisah ini kita boleh melihat tentang bagaimana Tuhan melepaskan umatnya dengan cara yang unik. Bukan dengan jumlah yang hebat, tapi dengan kuasanya yang luar biasa. Ketika Gideon telah menerima utusan itu atau perutusan itu, telah menerima tugas dan tanggung jawab itu, maka yang pertama dia harus lakukan adalah untuk dia menghancurkan tempat-tempat penyembahan
dari dewa Baal, termasuk yang mungkin berdekatan dengan rumah ayahnya Yoas. Dan dia pun melakukannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu kemudian barulah dia mengumpulkan rakyat bersama-sama dengan dia. Nats ini menceritakan kepada kita, ada 32.000 orang yang dikumpulkan untuk melawan orang Midian dan juga orang Amalek pada waktu itu. 32.000 orang. Tetapi Tuhan berkata bahwa itu sudah terlalu banyak. Lalu kemudian dikatakan, tanyakanlah kepada mereka, jika ada yang takut boleh pulang. Jika ada yang takut dan gentar boleh pulang. Dan ternyata 22.000 orang yang merasakan rasa takut dan gentar disuruh pulang. Sisa hanya 10.000 orang. Dari segi jumlah untuk berperang, ini mungkin akan mudah ditaklukkan. Mungkin harapan tipis untuk menang. Kalau kita berbicara tentang jumlah personil, mungkin ini akan ada jawaban, kita akan kalah. Orang-orang Midian begitu banyak. Dan mereka gagah perkasa. Ternyata para pengikut kita tinggal 10.000. Tapi ternyata Tuhan mengatakan itu masih lebih banyak lagi. Harus dikurangi lagi. Suruhlah mereka minum. Turun minum. Dan siapa yang minum menjulur seperti anjing, pisahkan. Dan siapa yang minum dengan tangannya, dipisahkan. Ternyata yang tersisa hanya tinggal 300 orang yang disaring itu. Yang 300 orang saja yang berperang turun ke perkemahan itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lihatlah kembali sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal. Gideon bukan dari keluarga yang besar. Dia juga bukan seorang yang kuat dan gagah perkasa. Walaupun mungkin namanya Gideon yang adalah gagah perkasa. Tetapi pada hakikatnya, dia juga adalah orang yang bersembunyi dalam mengirik. Artinya dia juga takut. Kemudian, dari segi kekuatan, dari segi usia, dia sendiri adalah orang yang masih sangat muda. Dan kemudian, dari segi jumlah personil, dia hanya memiliki personil yang sangat sedikit, 300 orang. Tetapi tatkala Tuhan telah menuntunnya, telah menyertainya, maka musuh yang begitu banyak dapat ditaklukkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Tuhan sendiri berkata bahwa dia tidak mau orang Israel berpikir bahwa mereka menang dengan kekuatan sendiri. Dengan demikian, di dalam perjuangan bangsa itu, di dalam pertempuran yang dipimpin oleh Gideon itu, jelas tangan Tuhan yang menyertai mereka. Jelas Tuhan yang berperang untuk kemenangan bagi mereka. Oleh karena itu, tatkala kita memaknai kehidupan kita hari demi hari di dalam pergumulan kita, karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita begitu banyak mengalami kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Tapi jika kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Tetapi jika kita menghadapinya dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan keperkasaan, sama seperti akan dikatakan oleh Zakaria pada pasal 4 ayat 6. Bukan dengan kekuatanku atau keperkasaanku, tapi karena rohku. Jika kita berkata bahwa karena Tuhan saja, bukan karena kekuatanku. Jika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, jika kita mutlak berpegang kepada janji Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mempercayakan segalanya kepada Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan menang. Apapun pergumulan saudara dan saya. Saudara mungkin berjuang melawan penyakit. Mungkin saudara yang lain berjuang untuk penghidupan secara ekonomi. Mungkin yang lain berjuang dalam pekerjaan. Mungkin yang lain berjuang di tengah rumah tangga, agar keutuhan rumah tangga.
dan berbagai macam perjuangan kita. Jika kita mengandalkan Tuhan satu-satunya, bukan dengan akal kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan segudang kemampuan kita, bukan dengan banyaknya pendukung kita, tetapi dengan Tuhan yang menyertai kita, maka percayalah kemenangan akan menjadi milik kita. Maka percayalah kita akan melihat kejayaan. Maka percayalah Tuhan sendiri yang akan mengangkat dan memberikan kita kemenangan yang sesungguhnya. Lihatlah kepada kisah dari Gideon ini. Lalu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tadinya dia merasa ragu akan kemenangan yang akan didapatkan dengan jumlah 300 itu. Sama halnya kita pun terkadang juga ragu akan kemenangan dan akan jawaban Tuhan dengan keadaan kita yang terkadang sudah semakin sulit. Semakin sulit dan kita merasa bahwa ini harapan sudah semakin tipis. Ini sudah semakin mepet waktunya. Sudah semakin detik-detik terakhir dari perjuangan. Tapi ternyata kemenangan belum didapatkan dan hampir saja belum bisa didapatkan. Lalu kemudian tatkala kita mau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, secara tiba-tiba pertolongan itu datang. Secara tiba-tiba jawaban Tuhan pun terjadi, kemenangan pun menjadi milik kita. Itu yang terjadi bagi Gideon. Dia sudah melihat bahwa rakyat yang mengikutinya sudah pada pulang tinggal 300. Tipis harapan untuk mengalahkan orang Midian, tetapi tetap dia percaya. Tetap dia yakin, walaupun mungkin sedikit dia ragu. Sampai akhirnya Tuhan katakan, jika engkau merasa ragu untuk turun menyerbu, pergilah dengan pura bujangmu untuk engkau mengetahui apa yang terjadi di bawah sana. Lalu dia pergi. Dia mendengarkan cerita dari seorang yang ada di sana, yang berkata bahwa ada roti jelai yang menggelinding masuk ke perkemahan itu. Dan hanya karena roti jelai itu menabrak perkemahan itu, maka terbongkar bangkir semuanya. Hancur. Lalu kemudian seorang yang menanggapi cerita itu yang berkata, itu tak lain dari pedang dari Gideon. Gideon mendengarkan cerita itu. Dan seterusnya orang yang bercerita berkata, Tuhan telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Lalu dia bersujud dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ternyata benar Tuhan telah mempersiapkan kemenangan. Dari mulut musuh sendiri telah didengar bahwa mereka sudah takut. Mereka sudah siap-siap untuk berlari karena mengingat musuh mereka Gideon yang disertai Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya mereka menyerbu, mereka menyergap orang-orang Midian di perkemahan itu. Mereka lari tunggang langgang hanya dengan 300 orang saja. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar untuk memberikan pertolongannya. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Seketika dia berfirman, seketika dia telah berjanji memberikan pertolongan, itu pasti akan terjadi. Dan seketika Tuhan campur tangan menolong hidupmu, maka engkau akan menang. Engkau akan selamat. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan. Lakukanlah itu dan berpeganglah kepada kebenarannya. Tuhan pasti memberikan kita kemenangannya. Jika engkau lemah, jika engkau sakit, jika engkau bergumul tentang makanan, minuman, penghidupan, ekonomi, dan lain sebagainya, berharaplah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pertolongannya kepadamu. Dia pasti memberikan engkau kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang lemah, tapi kami yakin akan firman-Mu pada hari ini. Engkau membela kami dan memberikan kami kemenangan dari seluruh pergumulan kehidupan kami.
Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berkekurangan diberi kecukupan dan kelimpahan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami saat ini berjanji mengandalkan Engkau, bukan lagi mengandalkan tenaga kami, pikiran kami. Kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan. Ajari kami menjalani kehidupan selangkah demi selangkah dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Ajari kami hari demi hari untuk selalu berpedoman kepada kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nama Tuhan kembalilah kepada kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di pelayanan kita selanjutnya.